sahabat biologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang biologi molekuler. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa nanam padi yang tahan lama ataupun bikin sayur yang lebih bergizi? Nah, bayangkan kalau dunia tanpa cukup makanan dan petani pun gagal dalam panen karena cuaca yang ekstrim ataupun hama yang merusak seluruh ladang dan banyak jutaan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Dengan adanya teknik biologi molekuler, itu bukan hanya sekedar teknologi yang tinggi, nah melainkan dia sebagai harapan untuk panen yang lebih baik, kemudian tanah yang lebih sehat, dan masyarakat yang tidak lagi banyak yang kelaparan. Nah, biologi molekuler bukan hanya sekedar teknologi yang tinggi, tetapi dia juga sebagai harapan untuk panen yang lebih baik, kemudian tanah yang lebih sehat, dan masyarakat yang tidak lagi banyak kelaparan. Nah, secara sederhana, bioteknologi molekuler ini adalah ilmu yang mempelajari dan memanfaatkan informasi genetik suatu organisme untuk meningkatkan kualitas atau fungsi makhluk hidup. Nah, dalam pertanian ini berarti kita bisa mengubah susunan DNA tanaman agar lebih tahan terhadap hama, kemudian lebih kuat saat musim kering, nah atau bahkan punya kandungan gizi yang lebih tinggi. Nah, kalau dulu petani hanya bisa berharap pada alam, sekarang mereka bisa dibantu oleh teknologi yang bekerja sampai ke tingkat gen. Nah, di sini ada GMO ataupun kepanjangan dari genetically modified organism. Dia adalah makhluk hidup yang gennya bisa diubah secara sengaja. Nah, dalam pertanian, GMO itu sering berarti tanaman yang direkayasa agar punya sifat yang unggul. Nah, contohnya ada jagung bete. Nah, tanaman ini dia mengandung gen dari bakteri Bacillus thuringiensis yang membuatnya bisa menghasilkan protein yang mematikan bagi hama yang tertentu tapi aman untuk manusia. Nah, dengan begitu petani bisa mengurangi penggunaan pestisida, hasil panen tetap aman, dan lingkungan pun yang lebih terlindungi. Oke, selanjutnya ada yang namanya golden rice. Apa itu golden rice? Golden rice adalah varietas padi rekayasa genetika yang dirancang khusus agar mengandung beta-karoten, yaitu senyawa prekursor atau pembentukan vitamin A yang penting bagi kesehatan tubuh manusia, terutama untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Golden rice dikembangkan sebagai solusi bioteknologi untuk mengurangi atau mengatasi atas kekurangannya vitamin A yang ada di tubuh, dan itu sering banget terjadi di negara-negara berkembang. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, terutama kebutaan pada anak-anak, bahkan meningkatkan resiko kematian akibat infeksi karena lemahnya sistem imun. Mengingat beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh semua orang atau sebagian besar penduduk dunia yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara manapun, termasuk di benua Asia maupun di Afrika. Mengintegrasikan vitamin sangat penting ke dalam bahan pangan utama, yaitu seperti nasi, melalui golden rice. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan golden rice itu menjadi kayak langkah yang strategis gitu. Dengan demikian, konsumsi nasi yang mengandung beta-karoten ini diharapkan bisa menjadi cara efektif dan terjangkau juga dalam menanggulangi masalah gizi ini tuh secara luas gitu. Sekian video materi dari saya dan teman saya, yaitu Sunengsi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kata-kata yang terbelit atau kurang dimengerti, mohon juga untuk dimaafkan, karena saya dan teman saya juga dalam pemrosesan pembelajaran. Oke, sekian presentasi dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.